limbah-limbah rumah tangga. Nah, itu daripada baik, selamat siang Tribuners. manfaatkan lebih Saya baik sekarang kita berada gunakan di untuk Kelurahan budidaya Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota mungkin masukkan ini ini jumlah warga dari Kecamatan Sanandowo, Kota Blitar mengikuti pelatihan budidaya ulat maggot. Enten kalian alat biasa kan Ini kecil, ini modelnya lalat. terus lalat ini biasanya seperti pada kandang sapi. Ulat Bedanya dan kalau pada ini kandang sapi itu lalatnya digunakan itu kan untuk ikan tambahan sakit. pakan ternak Nah, kalau unggas ini tidak. maupun ikan. Terus kemudian yang sangat memprihatinkan, lalat maggot itu biasanya Ini masih yang jantan itu para setelah peserta kawin rencana 3 hari melakukan pelatihan dan sekarang dan masih umurnya biasanya cuma setengah. teori. Terus yang betina setelah bertelur dia juga akan mati. Jadi siklusnya itu sangat pendek. Biasanya untuk menghasilkan lalat itu membutuhkan waktu sekitar 45 hari dari mulai bertelur sampai bertelur lagi. Makanya tadi saya lakukan ada peternak itu saking senengnya kedel maggot deh nanti lali orang mengingi untuk pengadaan alatnya. Ini adalah siklus hidupnya. Jadi mulai BSF kawin, betina itu mati dan jantan mati setelah kawin. Jadi maggot yang paling memuaskan misalnya di lalat BSF ini, dia tidak bisa mengulangi perkawinan, cuma satu perkawinan langsung mati. Nah setelah itu akan bertelur. Nah biasanya satu perkawinan itu akan menghasilkan 500 sampai 900 telur. Dan telur itu bisa menetas rata-rata umur 1 sampai 3 hari. Bisa kita praktekkan. Terus bagaimana menetaskannya? Itu juga mudah. Medianya biasanya pakai kabel bisa, pakai polar atau pakai pakan lili. Itu tergantung nanti dari dari kesukaan hidungnya. Biasanya media itu berpengaruh nanti ketika maggot itu cepat besar atau tidaknya. Nah bayi larva ini biasanya kalau pada umur 1 hari setelah itu kurang kelihatan. Mereka ubah-ubah, tapi ketika menjelang 3 hari sampai 10 hari itu pertumbuhannya akan lebih meningkat. Ini masih teori. Akan melihat cara budidaya maggot ini. Ini lokasinya emang di dekat TPS karena manfaatan bahan-bahan dari limbah. Lihat kan ya prosesnya, nanti proses budidaya maggot ini. Ini awalnya dari mana dulu? Misalkan kayak ini ya, ini ya apa sambil menunjukkannya lo mas, tempatnya. Ini lalat ya? Ini lalatnya Pak. Lalat dari maggot itu sendiri. Lalatnya itu lalat apa mas? Khusus ya? Iya lalat khusus untuk maggot itu. Untuk maggot ya. Berarti ini tempat untuk indukan atau apa? Untuk kawinnya untuk produksi ulat maggot, telur ya. Oke. Berarti setelah ini? Jadi setelah si maggotnya itu kawin, itu lalatnya kawin ya, bertelur. Setelah bertelur itu maggotnya mati. Lalatnya mati. Lalatnya mati. Berarti telurnya itu nanti akan bertelurnya di celitan kayu. Oh ini berarti diberi kak tempat mas ya, tempat untuk bisa. Oh ini lalat maggotnya ini ya. Oh, ini lalat maggotnya ini kecil hitam ini. Untuk telurnya di cepitan-cepitan sini. Oh iya, ya, baik. Untuk tandanya kalau sudah bertelur, ini maggotnya ini akan mati. Berarti tandanya sudah ada telur yang menetas di sini. Baru untuk panen biasanya malam hari. Panen telurnya. Nah setelah telur itu panen lalu nanti ditempatkan di wadah tertentu. Oke, mana mas? Kalau untuk wadahnya sih sebenarnya nggak di sini pak. Oh enggak apa. Oh ya ini tapi juga ada ya yang di sini ya. Kalau ini biasanya kalau sudah bertelur, telurnya diletakkan sini. Tapi sebelum telurnya diletakkan di sini, ini diberikan makanannya si maggot. Untuk setelah telurnya apa mas diberikan apa medianya apa medianya saja? katun
katul, polar atau polar. pakan pelet itu bisa. Dilanjutkan dulu semuanya, diberi air sedikit, nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering, dilekat di bawah. Setelah itu baru dilapisi plastik untuk si telurnya di atasnya supaya nggak basah. Oke, Nah, berarti kalau telurnya diletakkan diletakkan di atasnya plastik itu tadi ya. Kalau basah ini akan busuk, mati. Busuk, Nggak oke, netas. baik. Nah, untuk rentan bisa menetas itu kurang lebih 3 harian itu ya, 1 sampai 3 hari ya. Setelah netas baru dia turun makan Turun makannya. dari plastik itu Iya, tadi ya, plastik, dari makanan. makan di medianya itu Oke, baik. Setelah itu dibiarkan saja. Dan kalau makanannya habis dipasrahkan. Tambah ya. Apa saja Mas makanannya setelah Makanannya itu? di sini sebenarnya semua barang yang bisa busuk, Pak. Oh. Entah itu kotoran pun juga bisa, buah busuk, sayuran busuk, atau limbah dari rumah tangga seperti nasi busuk, Itu bisa ya. sayuran busuk, sayuran yang dimasak. Oke. Pokoknya semuanya yang barangnya bisa busuk Itu bisa. dimasukkan. Iya. Itu Sebenarnya, dibiarkan di situ saja Mas ya. Sampai berapa lama? kalau untuk panennya dari Panennya? telur sampai siap panen itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. ya. Oh, itu sudah siap panen Sudah siap ya. panen. Iya. Ini contohnya ada Mas yang begini Mas. Nah ini contoh makanannya. Ini ayam busuk. Oh, ini ayam busuk ini makanannya. Itu magotnya Itu gitu. magotnya. Itu tapi belum siap nganu ya. Kalau ini sudah siap panen, Pak. Sudah siap Tapi panen, belum ya? siap untuk bertelur. Belum siap untuk menjadi lalat. Lalat. Enggak, artinya berarti ketika panen itu tidak semua Tidak dipanen semua, ya. Ada sebagian dijual untuk makan, sebagian di budidaya indukan kembali. indukan lagi. Jadi ini nanti bisa jadi lalat lagi dan bertelur lagi Mas ya. Oh ini. Ya, kalau jadi Ini mana Mas? Lihat Mas. contoh yang Iya, ini proses. Jadi menjadi di sini itu menjadi pusat pelatihannya. ini yang warnanya sudah mulai hitam. Ini berarti sudah siap menjadi pupa. Jadi Pupa itu bakal lalat itu ya. bakal lalat. Iya. Ini sudah mulai menghitam. Beda sama itu yang masih putih, ini hitam. Berarti sudah siap menjadi pupa yang nantinya jadi lalat. Untuk indukannya ya. Berarti ketika panen itu tidak semua ulatnya dipanen tapi Iya, tidak semua. disisakan Disisakan untuk untuk indukan lagi ya. Iya, baik. Ya, Mas, sini tuh sebagai pusat untuk pelatihannya ya. Namanya apa sini? P4S Sari Luhur. P4S apa itu? Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Swadaya Sari Iya, Luhur ya. Iya, Sari Luhur. Sari Luhur. Berarti ini sudah berapa lama untuk pengembangan budidaya maggot Kalau ya, untuk di sini? budidaya maggot sebenarnya masih belum lama, Pak. Sekitar kurang lebih nggak sampai belum satu tahun, belum sampai 1 tahun Iya, untuk magotnya. magotnya. Tapi sudah punya mitra-mitra di kelurahan-kelurahan Ya, Mas ya. setiap kelurahan. Setiap kelurahan ada ya. Kecamatan Sukoharjo. Sekecamatan Sukoharjo Iya. berarti ada 7 7 kelurahan ya. kelurahan. 7 Kecamatan Sukoharjo ada 7 kelurahan. Iya, Itu berarti tiap kelurahan ada 1 mitra. iya satu. Satu mitra sementara itu ya. Iya, sementara itu. Baik. Mas, ini juga sudah panen, artinya sudah beberapa kali Itu pertanyaan. panen. Nah, itu biasanya rata-rata berapa kilo? Hitungnya tiap bulan atau kalau kalau di per sini, bulan rata-rata sampai rata-rata kalau satu bak ini Heeh. ini 2 kiloan, Pak. 2 kilo ya 2 kiloan, satu. tergantung banyaknya bak ini. Rata-rata 2 kilo sampai 3 kilo satu bak. Jadi Itu tergantung kalau banyak. rata-rata biasanya per bulan bisa Per bulan berapa sampai- kilo Mas? bisa sampai hampir 50 kilo. 50 itu dari mitra-mitra itu juga ya. Belum. Oh, dari sini saja. ya. Kalau dari mitra, plus bisa mitra? lebih, ya. Berapa? Dari satu kelurahan, kalau satu orang biasanya satu timba itu 10 kilo. 10 kilo. Berarti Berapa kalau orang? 70 kilo ya. Sekitar 1 kintal hampir. Satu kita lebih ya total ya. Ya. Terus kalau untuk itu Mas, Itu 1 kintal itu bukan 1 bulan, Pak. heeh. Kan setiap panenan kan nggak mesti berbarengan. Bisa 1 minggu sekali. Oke, baik. Kalau kalau di rata-rata misalkan 1 bulan itu Bulan ya bisa hampir 1 kintal lebih lah. ya, 1 sampai 2 kental ya. Iya, baik. Mas, kalau ini sebenarnya maggot ini untuk apa? Pakan tambahan pakan Ya untuk tambahan pakan atau untuk mensubstitusi pakan pembelian. pembelian itu Jadi, untuk apa? Misalkan Kalau Ternak di apa? sini dan sebenarnya dulu pernah dilakukan uji coba untuk substitusi pakan pelet.
dari pabrikan untuk ayam, untuk oke, ayam. Jadi setengah pakan pelet Pabrik dikurangi, diambil dari magot itu. Ditambahi magot itu ya. Iya. Berarti kalau di sini memang dijualnya ke peternak apa Mas? Ke peternak ayam, unggas, unggas. peternak ikan. Ikan. Yang satu lagi bebek. Bebek ya. Oh, berarti Yang untuk utama tiga itu. Oke, untuk tambahan makanan dan Untuk bisa mengurangi makanan subsidi pabrikan makan ya. pabrikan, Oke, baik. Kalau harga jualnya Mas Harga jualnya 5.000 sampai 6.000. per kilonya? Per kilo. Per kilonya ya, baik. Ini terus masih panen terus ya. Masih panen terus. Jadi prosesnya yaitu tadi sampai mulai 0 sampai 0 panen, sampai panen sekitar 3 mingguan 3 gitu. minggu, Ya. ya. 3 minggu. Dari telur sampai siap panen 3 minggu. Iya. Sudah banyak Mas di Kota Blitar nih yang budidaya Kalau di kota magot sih masih belum, Pak. Kebanyakan masih di kabupaten. di Kabupaten Kalau Blitar. di kota kan jarang yang Peternak. unggas. Mm-mm. Kebanyakan masih di kabupaten yang luasnya masih Iya, berarti sini juga setornya ke Iya, setornya juga peternak-peternak ke di peternak-peternak, iya. kabupaten. Ya. Iya. Baik, Mas, keuntungan magot ini kan juga apa? Bisa mungkin mengurangi sampah atau apa? Ya, yang utama Manfaat seperti apa? ya manfaat utamanya dari magot ini bisa mengurangi sampah, terutama sampah organik yang kebanyakan masyarakat itu belum tahu kalau sampah organik itu biasanya cuma Dibuang di saja. limbah. Kalau di sini kami manfaatkan bisa gimana bisa mengurangi sampah organik, ya salah satunya untuk pakan magot. Pakan magot ya. Terus itu untuk sampah-sampahnya itu apa dari warga-warga sini atau seperti apa, Mas? Ya, kebanyakan Mobilnya? ini kan yang di TPS sini sebetulnya dari ya. TPS, ya. Sebagian kami ambil dari TPS, Ambil dari TPS. sebagian dari warga yang biasanya untuk sampah organik ditampung di sini. Oh, ditampung. Langsung diberikan di sini. Tapi permintaan magot itu sebenarnya masih tinggi, Mas, ke peternak-peternak itu. Tinggi, Pak. Tinggi. Karena- Jadi sini sampai artinya pasokannya ya karena masih mitranya juga sedikit itu belum bisa mensuplai semua ya. Banyak, iya, belum. Sebenarnya Ya, permintaan masih Banyak ada. sekali, Pak. Terutama untuk peternak-peternak ayam. Karena bisa sampai mensubstitusi 50%. 50% dari pakan pabrikan ya. Harganya dan lebih Lebih murah. murah di sini. Baik. Kalau hasilnya, maksudnya ke Hasilnya ternak itu juga Nggak bagus kalah ya. jauh, Pak. Nggak kalah jauh. Ya, baik Mas Ridi, saya terima kasih banyak Mas informasinya. Ya, ini juga artinya bisa menjadi peluang usaha rumah tangga bagi masyarakat dengan budidaya magot. Karena ini bisa dibilang biayanya juga murah Pak Bisa, ya. bisa dikatakan enggak biaya Nggak, sama sekali. iya. Karena kan untuk pakannya dari limbah, benih Iya. dari limbah. Iya, artinya memang dengan modal yang sangat minim, butuh tempat juga tidak begitu luas. Terus untuk makan budidaya itu juga memanfaatkan limbah organik baik dari rumah tangga, yang artinya bisa terurai, dia busuk itu dan bisa menghasilkan. Tadi nilai jualnya itu per kilo untuk ulat magot bisa 5 sampai 6.000 per kilogram. Dan di Blitar ternyata masih banyak permintaan karena di sini banyak peternak unggas terutama ayam, bebek dan ikan. Ini sebagai makanan substitusi atau penambah pengganti untuk makan pakan pabrikan. Ya baik, ini juga peluang. Ya sementara itu laporan saya dari Kota Blitar, selamat siang.